angkat tangan kita katanya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik selamanya. Bukan mari sama-sama angkat pujian ini. Bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Amin. Bawa sembahku dan pujian bagi-Mu.
sepanjang hidupku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Kan semua tangan kita. Haleluya. Dengan ucapan syukur buat Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Engkau membawa pengharapan buat kami. Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Sungguh kami bersuka cita pagi hari ini. Engkau telah lahir di dunia ini buat kami. Lebih Engkau lahir di hati kami Tuhan. Dan kami percaya setiap pengharapan kami, setiap sukacita kami, semua hati kami, hidup kami serahkan buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik buat kami. Engkau hadirkan satu sukacita terbesar, karya terbesar di hidup kami. Kehadiran Yesus di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami membawa hati kami, korban syukur kami, yaitu hati kami sendiri, diri kami sendiri kami sucikan buat Tuhan. Karena Tuhan terlebih besar membuat karya dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan kami merayakan bersama-sama. Karena Engkau telah lahir di hidup kami. Kami bersemangat, bersuka cita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, bersuka cita bersama-sama, katakan amin. Berikan kemuliaan lagi buat Tuhan. Ya, bersuka cita lambaikan tangan, katakan haleluya. Boleh lihat ke belakangnya, ke kanan, ke kiri, siapa aja yang hadir buat hari ini, karena semua bersuka cita. Haleluya. Tetap bangkit berdiri saudara, kita mengangkat pujian Dia lahir untuk kami sambil bertepuk tangan. Dia itu Tuhan kami.
Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Sang penebus juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih.
Tuhan untuk pagi hari ini. Natal bukan berbicara tentang kemewahan, Natal bukan berbicara tentang ramainya banyaknya orang yang berkumpul. Natal tidak berbicara mengenai banyaknya berkat-berkat jasmani yang kami terima, tetapi Natal berbicara kasih-Mu yang datang kepada kami. Tuhan, terima kasih, dan kasih itu merupakan gambaran harapan sejati yang kami terima. Terima kasih Tuhan, Engkau lahir dan Engkau bukan bayi yang tidak bisa melakukan apa-apa, tapi Engkau adalah juru selamat kami. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu ingin mengucap syukur sekali lagi. Dengan pujian penyembahan kami, biarlah Tuhan kami ingin belajar seperti orang-orang Majus yang datang kepada Engkau, para gembala yang datang kepada Engkau, bahkan malaikat di surga yang bersorak-sorai karena kesukaan besar itu telah datang. Terima kasih ya Tuhan. Tiba saatnya kami ingin dengar berita firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Sesungguhnya kami adalah hamba-hamba-Mu, dan kiranya firman-Mu akan dimengerti oleh kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melakukan firman-Mu menjadi bagian gaya hidup kami yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan bersama. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, sedang kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Saya menyampaikan ucapan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah Tuhan, dan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing mengikuti live streaming ibadah Natal umum pada hari ini melalui Facebook dan juga nanti melalui YouTube channel. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tak terasa bahwa kita sudah masuk di tanggal 25 di bulan Desember 2020, menjadi satu hari istimewa yang buat kita, di mana tidak sekedar kita hanya mengingat kembali Tuhan sudah lahir, tetapi kita mengambil komitmen yang baru di dalam Tuhan bahwa kita akan terus setia ikut mengiring kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya ingin berbicara mengenai Yesus lahir membawa harapan sejati. Dan ini sebenarnya terinspirasi dari Injil Lukas 1 ayat 30 dan juga Injil Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Jadi perkenankanlah saya ingin membacakan untuk kita sekalian pada hari ini. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Haleluya. Saudara kasih Tuhan, dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara kasih Tuhan, ada di tayangan PowerPoint saya juga Bapak Ibu sekalian. Dan mari kita akan bersama-sama melihat bahwa ini adalah suatu hal yang spektakuler luar biasa. Yesus yang lahir, dan beritanya disampaikan oleh malaikat Gabriel yang datang kepada Maria, perawan yang kudus itu.
yang masih dalam masa pertunangan dengan Yusuf. Dan kalau kita memperhatikan bersama-sama bahwa sampai Gabriel menyampaikan hal itu, Tuhan, dan sungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Nah, saudara kasih Tuhan, dan kita bisa melihat bahwa akhirnya malaikat itu berbicara dengan tegas dan lantang kepada Maria yang akan melahirkan anak laki-laki, dan dialah juru selamat yang harus diberi nama Yesus. Kita bisa melihat selanjutnya bahwa kelahiran Yesus ini diwarnai dengan situasi suasana yang cukup unik. Suasana politik pada waktu itu, di mana Maria dan Yusuf harus kembali ke Bethlehem oleh karena mengikuti sensus penduduk di Bethlehem. Jadi ada cacat jiwa. Ya, hampir semua kita pasti terlibat di dalamnya. Kalau di antara saudara yang belum disensus, berarti saudara belum menjadi warga negara Indonesia. Saya percaya semuanya disensus. Biasanya tanda disensus itu di rumah itu ada tanda. Berapa orang satu rumah ini, begitu kira-kira ya. Kalau 5 orang ada tanda, sensus penduduk tahun 2019 yang terakhir ya, itu ada 5 orang begitu. Ya, dan itu penting sekali menurut saya ya. Nah, akhirnya kita bisa melihat bahwa Maria dan Yusuf ada di Bethlehem, dan kita bisa melihat bahwa kota itu menjadi sebuah kota yang besar. Semua penduduk kembali ke kota itu, asal dari kota itu, sampai akhirnya tidak bisa mendapati sebuah tempat yang layak untuk melahirkan anak pertama, kalau saya bisa katakan. Ya, berapa banyak di antara para orang tua kalau keluarga muda ingin melahirkan anaknya pasti punya satu rencana. Anak saya nanti akan lahir di rumah sakit. Dokternya jangan begitu. Operasi sesar itu bisa diatur tanggalnya. Bagus, supaya dia seperti pahlawan 17 Agustus, begitu di sesarnya. Atau seperti sama ulang tahunnya dengan papa atau mamahnya bisa dibuat. Nah, begitu kira-kira ya. Kalau mau dibuat dia ulang tahun setiap 4 tahun sekali juga bisa dibuat. Nah, begitu ya, kan ada ya. Nah, saudara sekalian, tetapi kita bisa melihat akhirnya bayi Yesus lahir di kandang domba. Dan dia dibaringkan, dibungkus dengan lampin dan ditaruh di atas palungan. Saudara dikasih oleh Tuhan, peristiwa ini menjadi sebuah peristiwa yang sangat spektakuler. Dan saya ingin mengajak kita semua hari ini untuk mengerti bahwa sesungguhnya di balik kelahiran itu, bahwa Yesus lahir membawa harapan sejati bagi kita. Nah, pertanyaannya adalah harapan sejati apa yang dibawa oleh Yesus? Ada 3 bukti sebagai gambar harapan sejati itu yang dibawa oleh Yesus di dalam kelahirannya. Yang pertama, bahwa Yesus memindahkan kebinasaan kepada keselamatan. Kalau kita tadi memperhatikan ayat 4 dan 5, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat di sini disebutkan kota Bethlehem. Kota Bethlehem. Dari berbagai bahasa yang saya kutip, Bethlehem dari bahasa Arab yaitu Bait Ulam, ya artinya itu rumah daging. Dari bahasa Ibrani, ya Bethlehem itu artinya adalah rumah roti. Dari bahasa Yunani, ya bahasa Latin dan bahasa Inggris, kita bisa melihat bahwa lokasi dari kota itu ada di barat, ya, dari kota Palestina.
dan merupakan sebuah pusat budaya Palestina dan industri pariwisata kalau sekarang ini disebut. Nah, kita bisa melihat bahwa ini sebuah kota yang besar, tetapi kita bisa melihat bahwa oleh karena penuh sesaknya sehingga tidak ada tempat, akhirnya Maria melahirkan putranya yaitu Yesus di kandang. Dan kota ini menjadi terkenal luar biasa sampai hari ini. Dan kalau kita melihat bagaimana nubuatan Nabi Mika yang menubuatkan lahirnya Juru Selamat di Bethlehem di dalam kitab Mika 5 ayat yang kedua, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya oleh Nabi Mika yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan berita pesan kepada umat Allah, nanti di Bethlehem akan lahir Juru Selamat. Wow, luar biasa. Dan ini digenapi. Oleh karena itu kenapa Tuhan mereka harus ada sensus penduduk, sehingga Maria yang berasal dari Nazaret ya harus kembali ke Bethlehem untuk mendampingi suaminya, karena Yesus berasal dari Bethlehem. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan menjadi sebuah kota yang istimewa sesuai dengan rencana Tuhan dan digenapi di dalamnya. Bethlehem menjadi kota kelahiran dari Yesus Kristus. Berapa banyak di antara Bapak Ibu kalau ditanya di mana tempat tanggal lahirnya, pasti akan menjelaskan, oh saya lahir di Cilacap, Jawa Tengah. Oh saya lahir, bahkan ada yang detail. Pada waktu itu saya lahir ya ada di tempat tidur di kamar adik saya atau kakak saya, begitu kira-kira ya dan sebagainya. Nah, saudara kasih Tuhan, kelahiran Juru Selamat ini luar biasa penting. Sehingga saya mengadaptasi dari sebagian quote atau pendapat dari Max Lucado yang mengatakan begini, jika kebutuhan terbesar kita adalah informasi, Allah mengirim seorang pendidik. Jika kebutuhan terbesar kita teknologi, Allah mengirim seorang ahli sains. Tetapi karena kebutuhan terbesar kita adalah keselamatan, maka Allah telah mengirim Juru Selamat, yaitu Yesus, kepada kita. Juru Selamat dikirimkan bagi manusia yang membutuhkan keselamatan dan dilahirkan di kota Bethlehem. Menjadi sesuatu keyakinan iman yang luar biasa buat kita dan kita harus pegang terus. Bagaimana Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah wewenang ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi oleh karena Bethlehem lah Yesus Juru Selamat itu lahir. Kita yang seharusnya binasa, akhirnya kita bisa hidup kekal. Seharusnya kita dihukum, akhirnya kita mendapat kehidupan kekal dari Tuhan. Bukankah Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut? Tetapi kebinasan itu diubahkan. Oleh karena apa? Bethlehem, kota kecil. Bethlehem lahirnya Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan, mari kita bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dalam kondisi situasi apapun juga, keselamatan itu harus kita pertahankan. Bukan gara-gara kekurangan lalu kita cari jalan pintas. Udahlah, yang penting perut saya kenyang, masalah keselamatan bisa cari lagi. Oh tidak. Gara-gara sebuah jabatan, keselamatan itu ditukarkan, tidak. Ya, keselamatan tidak dapat dipus dengan gelar akademik yang setinggi apapun juga. Keselamatan tidak dapat digantikan dengan kesaksian yang baik, terpandang, dihormati dan sebagainya. Keselamatan tidak bisa dibayar dengan keuangan yang bermiliar-miliar atau bertriliun-triliun. Tetapi keselamatan itu kita peroleh karena kasih karunia melalui Yesus Kristus yang telah lahir dalam kehidupan kita. Yang kedua, tidak hanya memindahkan kebinasaan
kepada keselamatan, yang kedua adalah melewati kekurangan menuju kelimpahan. Di dalam Injil Lukas 2 ayat 6 ini suatu yang sangat menarik. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Kalau saya bertanya kepada para wanita yang sudah punya pengalaman melahirkan, apa sih artinya bersalin? Ya, artinya melahirkan langsung, ya, live dari perutnya. Saya tidak ingin menggunakan kata yang sangat vulgar, walaupun saya langsung menyaksikan 3 anak saya live, ya. Kalau waktu itu saya bawa handicap, bagus sekali, ya. Saya bisa melihat langsung 3 anak saya keluar dari perut istri saya, ya. Hampir-hampir para pria tidak punya kekuatan pasti, ya, untuk mendampingi istrinya melihat langsung begitu. Kalau saya sangat kuat, nah begitu, ya. Dan saya ingin, ya, yang terakhir sebenarnya saya ingin cuma ada kode etik dilarang, ya sudahlah diwakili yang lain, kira-kira, ya. Nah, kita bisa melihat bahwa mengandung, melahirkan itu perlu persiapan, betul tidak? Nah, tapi kalau kita bisa melihat di sini, Maria dan Yesus harus menghadapi kekurangan. Kekurangannya apa? Nggak ada tempat yang terbaik. Cari penginapan, cari kamar, nggak dapat, yang ada hanya kandang. Di kandang itu nggak ada kasur, nggak ada amben. Amben tahu Bapak Ibu Saudara sekalian? Nggak ada tempat lah, atau lincah dan sebagainya. Hanya ada palungan. Mestinya mau bersalin, mau melahirkan juga pasti banyak persiapan yang lain, baju bayi dan sebagainya. Kalau kita melihat bagaimana tradisi Yahudi untuk melahirkan anak uang, luar biasa sekali, saudara sekali. Tetapi ini tidak bisa dialami oleh Maria dan Yusuf untuk melahirkan putranya. Jadi di tengah-tengah suasana kekurangan seperti itu, tapi kita bisa melihat sebuah perubahan yang luar biasa, melewati kekurangan menuju kelimpahan. Kenapa? Karena kalau berbicara kurang lebih itu bukan bergantung kepada apa yang kita pakai di dalam tubuh kita, dengan tubuh kita yang melekat di jari kita, yang ada di kepala kita, yang menempel di telinga kita. Berbicara mengenai kekurangan, kelebihan, kelimpahan itu ada di otak kita. Kalau otak kita mengatakan cukup, ini cukup. Karena saya lihat ada banyak orang hidupnya sudah kaya, tapi selalu otaknya mengatakan saya masih miskin, saya masih kurang. Ya, sudah ada di hadapan makannya berbagai lauk, 9 jenis lauk malah, ya. Kalau saya cukup saja sih capcay saja, karena capcay itu sudah 9 sayuran ada di situ. Ya, capcay dengan nasi sudah cukup. Nggak usah banyak, ada ayam, ada B1, B2, B3, B5, B7, nggak usah lah gitu, ya. Tapi dia masih mengatakan, wah ini masih kurang. Kenapa? Kekurangannya tergantung otaknya, tergantung pikirannya. Jadi kelimpahan itu berbicara mengenai bagaimana kita bisa melihat dengan cara pandang iman kita bahwa Natal, ya, itu mengatasi kekurangan dan kita mengalami kelimpahan. Kenapa kelimpahan? Di dalam Lukas 1 ayat 37 dan 38, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria khawatir. Awalnya Maria ragu-ragu, bagaimana mungkin aku bisa melahirkan anak. Aku belum bersuami, belum punya laki, belum menikah, begitu kira-kira. Malaikat bilang tidak, dari benih Roh Kudus. Ya, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebetulnya Maria punya kekhawatiran lagi, nanti mau pergi, bagaimana melahirkan dan sebagainya. Tapi kita bisa melihat akhirnya dapat tempat kandang tenang.
dan dia merasakan itu kelimpahan dalam kehidupannya. Jadi Natal bukan berbicara mengenai wow baju baru, aku harus pakai baju baru kalau Natal. Natal bukan bicara oh saya harus pakai baju yang merek harganya sekian. Natal bukan bicara mengenai wah sepatunya harus harga sekian, kacamatanya harus harga sekian. Nanti di jari telunjukku harus ada 2 yang melingkar, jari manis 2 yang melingkar, pakai batu yang termahal begitu ya. Tidak. Ya. Dengan membandingkan suasana Natal yang pertama, tetapi Maria dan Yusuf bisa merasakan ada kelimpahan. Apa kelimpahan itu? Digambarkan bagaimana para gembala datang dengan penuh sukacita. Orang-orang Majus datang. Dan wow, kalau kita memperhatikan ya, kelimpahan yang terjadi bukan gara-gara 3 orang Majus, orang kaya yang datang dengan persembahan emas, kemenyan dan mur. Bukan, itu hanya gambaran saja. Itu bukan harta benda, itu hanya perbekalan mereka dari tempat yang jauh dan negeri yang jauh, saudara sekalian. Ya, karena waktu itu kan belum ada ATM, kartu kredit dan sebagainya. Dan itu hanya gambaran bagaimana 3 orang Majus mempersembahkan kehidupannya kepada Yesus. Saudara, mari kita akan belajar di dalam situasi-situasi kehidupan kita, waktu kita diizinkan oleh Tuhan mengalami yang namanya kekurangan. Pikiran kita harus bisa mengatakan, aku masih bisa menikmati kelimpahan di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita sedang mengalami sakit, jangan bilang saya kurang sehat. Saya sedang menikmati kelimpahan. Bagaimana Tuhan memberkati kesehatan saya. Amin. Saya kalau ditanya, ya, Pak Eko ada sakit? Nggak ada. Sebab kalau saya pergi ke rumah sakit, saya di scan atau di MRI pasti saya ada sakitnya. Oleh karena itu saya nggak mau pergi ke rumah sakit untuk periksa medical check. Selain juga harus bayar tinggi harganya kan. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar bahwa setiap kita harus mengucap syukur. Hari ini Yesus yang sudah lahir itu adalah kelimpahan bagi kita. Amin. Yang ketiga, tidak hanya kebinasaan yang dipindahkan menuju kepada keselamatan dan melewati kekurangan menuju kelimpahan. Yang ketiga, harapan sejati itu berbicara mengubah kehinaan menjadi kemuliaan. Di dalam Lukas 2 yang ke-7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saya agak heran, di dalam bahasa Inggris digunakan kata laying manger. Seharusnya orang timur itu lebih ahli menjelaskan, tapi kenapa bahasa Inggris yang lebih bagus menjelaskan? Jadi laying manger itu adalah sebuah tempat yang mata boleh datang kepada juru selamat, boleh datang menyembah kepada raja di atas segala raja. Kalau saudara dan saya tahu mengenai sistem istana, siapa yang boleh menghadap raja? Tidak sembarangan, ada protokolnya. Ya, saya pernah dulu hanya wisata saja ke istana, harus pakai kain dulu waktu kecil gitu ya. Nah, kalau mau lihat tahta itu harus membungkuk, terus jalan pakai lutut ini. Ya. Sistem di Israel juga begitu, tidak mudah. Palungan di kandang itu siapa saja boleh datang. Allah menjangkau orang-orang yang berdosa. Yesus pernah bilang bahwa tabib itu hanya orang sakit. Juru selamat datang bagi orang yang butuh keselamatan. Mari kita akan bisa melihat bagaimana Yesus pernah menegaskan bahwa tidak ada tempat yang layak untuk kelahirannya. Di dalam Lukas 9:58 Yesus berkata kepadanya, serigala menyeliam dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Sampai seperti itulah menderitanya bayi Yesus yang harus lahir.
Kalau saya bisa mengumumkan hari ini ada pohon Natal yang seperti ini sangat mewah sekali. Saya menggunakan jas ini sangat mewah sekali. Sepertinya suasana kehinaan itu muncul di Natal pertama, tapi diubahkan oleh Allah menjadi kemuliaan. Oleh karena apa? Malaikat bersorak-sorai menyampaikan berita kesukaan, sudah lahir juru selamat, Yesus yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Datang para gembala orang Majus, bahkan sebagian besar istana Herodes juga datang diam-diam untuk menyembah bayi Yesus. Kandang yang biasanya tidak mau dikunjungi oleh orang datang puluhan, ratusan, bahkan ribuan untuk melihat dan menyembah kepada Yesus, Raja di atas segala raja. Wah, kemuliaan Allah dinyatakan. Ya, wajah penuh sukacita, saling bertatapan dan satu yang lain, karena apa? Kesukaan besar datang pada hari itu. Marilah saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar hari ini. Allah memandang semua manusia itu berharga, oleh karena seperti biji matanya Allah, yang Allah selalu pedulikan dan perhatikan. Mari kita akan belajar melihat semua sesama kita adalah orang-orang yang spesial yang harus dikasih oleh Tuhan. Amin. Melihat istri kita dari kelebihannya, bukan dari kekurangannya. Melihat suami dari kelebihannya, bukan dari kelemahannya. Melihat anak kita potensi-potensi yang luar biasa, bukan kekurangan-kekurangan dalam dirinya. Mari melihat tetangga kita, melihat tetangga yang punya karakter yang positif-positif, yang negatif nggak usah dilihat. Dan jangan melihat orang dari apa yang dia pakai melekat dengan tubuhnya. Ya, jangan. Karena itu adalah a priori. Ini menggambarkan bahwa keselamatan diterima oleh semua orang, diterima oleh segala suku bangsa. Yesus juru selamat bagi orang Chinese, Yesus juru selamat bagi orang Jawa, Yesus juru selamat bagi orang Manado, Yesus juru selamat bagi orang Karo, Yesus juru selamat bagi orang Sunda, Yesus juru selamat bagi orang Jepang, orang Amerika, orang Inggris, orang Dayak, India, di mana saja. Yesus juru selamat bagi semuanya, dan semuanya boleh datang untuk memuji, menyembah Yesus Tuhan Juru Selamat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Akhirnya saya ingin menyampaikan ucapan Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan merenungkan berita Natal pada hari ini, bahwa Yesus lahir membawa harapan sejati bagi kita. Haleluya. Dia pindahkan kebinasaan kepada keselamatan. Seharusnya saudara saya ini binasa, seharusnya dihukum, tapi kita justru diselamatkan oleh Tuhan. Mari pertahankan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Dalam tantangan, pencobaan, masalah seberat apapun, jangan tinggalkan iman kepada Yesus Kristus. Haleluya. Melewati kekurangan dan menuju kelimpahan. Selalu kita harus mengubah pola pikir kita, bahwa kita telah diberikan kelimpahan terus-menerus oleh Tuhan. Enggak kurang. Kita enggak miskin, tetapi kita diperkaya oleh Tuhan. Kita enggak sakit, tapi kita sehat. Haleluya, 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 haleluya. Dan kehinaan itu diubahkan menjadi kemuliaan. Malaikat bersorak-sorai, orang-orang Majus datang, para gembala datang, ratusan ribuan orang datang menyembah Raja di atas segala raja. Kandang yang enggak biasanya dilihat, enggak dikunjungi oleh siapapun juga, justru banyak orang mengunjungi karena kemuliaan Allah yang dilihat. Haleluya.
sebagai tanda kita mengucap syukur untuk kelahirannya Yesus Kristus yang lahir membawa harapan sejati bagi kita sekalian. Hari ini kalau di antara kita masih merasakan dan berpikir bahwa kita binasa karena dosa-dosa kita, saya mau katakan, atau saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mohon pengampunan, kasih karunia datang kepada kehidupan kita, dan kebinasaan itu telah dipindahkan menuju kepada keselamatan. Saudara adalah bagian dari orang-orang yang diselamatkan, pasti selamat di dalam Kristus Yesus. Hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Berapa banyak saudara masih merasakan kurang. Hari ini belajar mengucap syukur. Kalau Yesus sudah lahir dalam kehidupan kita, berarti kita mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Nggak ada yang kurang. Karena kita harus belajar mengucap syukur berada dengan apa yang ada. Karena Tuhan sudah melimpahkan segala sesuatu. Kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan kemuliaan itu dinyatakan. Akhirnya Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan, kami semua mengangkat tangan, tanda kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kelahiran-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Engkau juru selamat kami. Terima kasih untuk keselamatan. Terima kasih untuk kelimpahan. Terima kasih untuk ya Tuhan kemuliaan-Mu yang dinyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sepanjang tahun 2020, 6 hari lagi kami akan menyelesaikannya. Kalau tanpa pertolongan Tuhan, kami gak mampu ya Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, kami bisa merasakan menikmati mengalami keselamatan itu ada dalam hidup kami. Kelimpahan itu ada dalam hidup kami. Kemuliaan itu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan tangan kami angkat sebagai tanda bahwa kami ingin terus mengiring Engkau sebagai anak-anak-Mu dalam situasi yang berat, menghadapi tantangan apapun juga. Kami tidak akan pernah goyahkan kami ya Tuhan. Dan sebagai bagian tanda penyerahan kami, kalau kami menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, kekurangan, kami hanya berserah dan mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan pasti datang dengan pertolongan dan kuasa-Nya nyata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian termasuk bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kembali Bapak Ibu sudah dikasih